Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar pertama dengan tema questioning system. Oke, berikut anggota kelompok kami. Pada kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas besar penggunaan komputasi questioning system. Jadi, apa itu questioning system? Apa itu questioning system? Questioning system dalam game RPG merupakan mekanisme yang digunakan pemain untuk menerima dan menyelesaikan suatu misi tertentu dengan tujuan storyline, menawarkan hadiah, memperoleh item, dan lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Glenn Muswenka dengan NIM 1602349. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dekomposisi masalah dari program ini. Jadi dalam questioning system ini dapat dipecah menjadi dua komponen utama, yaitu mulai dari daily quest-nya serta komponen utamanya yang terdiri dari level karakter, stat point, kemudian statistik karakter dari level, yang terdiri dari strength, speed, vitality, dan juga intelligence. Kemudian di daily quest dipecah menjadi dua, yaitu jika mengambil daily quest atau tidak mengambil daily quest tersebut. Jika tidak mengambil daily quest berarti tidak ada quest yang diambil. Kemudian jika mengambil daily quest, ada jenis-jenis daily quest yang akan diperoleh. Jenis daily quest tersebut dipengaruhi atau didapat dari statistik karakter dari level yang kita peroleh, yaitu dari strength, speed, vitality, dan intelligence. Jika strength, speed, vitality, dan intelligence-nya lebih dari atau sama dengan 10, kemudian akan dilanjutkan oleh random number generator sehingga menghasilkan atau memperoleh quest dari 0 hingga 10. Kemudian jika statistik karakternya itu kurang dari 10 poin, maka nanti diproses oleh random number generator sehingga mendapatkan quest dari 0 hingga 7. Dari quest tersebut ini akan memperoleh reward sesuai dengan quest yang diperoleh tersebut. Dalam quest system ini, dalam RPG, quest system berperan dalam memberikan misi dan tugas untuk dikerjakan oleh player. Secara umum tadi yang dijelaskan sebelumnya dapat dibagi lagi menjadi beberapa tipe. Halo, perkenalkan saya Master Luis dengan NIM 1602399. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program questioning system kami. Ini kita memulai flowchart ini, pertama dimulai dengan deklarasi dari fungsi array dan matriksnya. Setelah itu kita akan melakukan deklarasi fungsi dengan membuat fungsi array. Fungsinya sendiri itu saya tuliskan di dalam sini, yang nantinya akan dipakai untuk di bagian akhir. Setelah itu akan muncul output berupa tulisan atau keterangan, yaitu for every level, you get one stat point. Setelah itu, programnya akan diminta input memasukkan level dari pemain. Setelah itu, akan diinisialisasikan level dengan variabel point. Setelah itu, diminta untuk menginput stats, dan statsnya nanti akan dimasukkan dalam matrix. Setelah itu, kembali stats akan diinisialisasikan dengan variabel strength. Dan akan dilakukan proses, yaitu points min sama dengan stats yang sudah tadi dimasukkan. Setelah itu akan di-print berupa poin yang tersisa atau tersedia. Lalu setelah itu akan input kembali, diminta untuk melakukan input kembali stats pada matriks sisi lainnya. Dan nanti matriks akan kembali diinisialisasikan dengan variabel speed. Dan sama seperti sebelumnya akan dilakukan kembali proses y ini sama dengan stats yang tadi saya masukkan. Lalu akan muncul output berupa poin yang sisa. Setelah itu kembali akan diminta untuk menginput vitality. Setelah diinput statsnya, stats akan diinisialisasikan dengan variabel vitality. Setelah itu sama akan dilakukan proses kembali poin lebihnya sama dengan dari stats yang sudah dimasukkan tadi. Dan kembali akan muncul output berupa variable point atau poin yang tersedia. Setelah itu diminta untuk melakukan input kembali step satu-satu atau yang nanti akan dimasukkan ke dalam matriks untuk menginput intelligence-nya. Lalu step satu-satu ini akan diinisialisasi kembali dengan variabel intelligence. Setelah itu sama akan dilakukan kembali proses point min sama dengan stats satu-satu. Lalu akan muncul output berupa keterangan current character stat. Nanti akan muncul berupa strength, speed, vitality, dan intelligence sesuai dengan stats yang sudah dimasukkan sebelumnya. Lalu akan juga muncul keterangan attention berupa tulisan yang ada di situ. Lalu setelah itu akan diminta input untuk masukkan pertanyaan dari take up studi request. Lalu pada flowchart ya, apabila mau main input yes, maka akan diberikan proses berupa quest 0 sampai 7. Dan setelah itu akan kembali diperiksa melalui variabel string pertama. Jika string lebih besar dari 10, maka akan muncul quest 8 sampai 10-nya seperti di sini. Jika tidak, maka quest 8 sampai 10 tidak akan muncul. Lalu lanjut ke speed, jika speed ini lebih besar dari 10 itu true, maka akan muncul quest 8 sampai 10 yang ada di kotak proses ini. Dan jika tidak, maka quest 8 sampai 10 tidak seperti yang ada di kotak proses ini. Sama halnya seperti vitality kembali, akan ditanya apakah besar dari 10, jika true atau benar, maka quest 8 sampai 10 nya akan muncul seperti ini. Dan jika false atau salah, maka quest 8 sampai 10 akan tidak ada atau bintang 0 seperti pada kotak proses. Yang terakhir akan kembali diperiksa intelligence-nya. Apakah intelligence lebih besar dari 10, jika true atau benar, maka quest 8, 9, dan 10-nya akan muncul seperti kotak yang kanan. Jika false atau salah, maka sama seperti sebelumnya akan bintang 0. Lalu kemarin akan kita pengecekan jika salah satu dari strength, speed, vitality, atau intelligence ada yang lebih besar 10. Jika true, maka akan menunjuk proses looping di sini. Nah, di sini akan melakukan looping. Setelah itu diminta untuk input sebuah nomor secara random nantinya. Setelah itu, ending quest-nya
Sampingkan random number yang artinya akan menggunakan fungsi yang tadi kita sudah buat di awal. Lalu voter akan mengalir ke sini dan ditanya apakah nilai i masih ada. Jika masih ada, jika true, dia akan kembali lanjut ke sini. Jika false, dia akan terus ke bawah algoritma sampai di sini. Lalu sebaiknya tadi sebelumnya, jika pada decision ini ternyata false, maka akan ada proses looping lagi for in range. Lalu akan diminta untuk melakukan input random number. Setelah itu sama seperti sebelumnya, finding cost index-nya akan diinisialisasikan dengan random number generator yang fungsinya sudah kita buat di awal dan kita dipanggil kembali pada proses ini. Lalu akan balik pada bentuk decision, ditanya apakah i masih ada. Jika true atau benar, maka akan kembali memproses looping. Jika tidak, false, maka voucher akan mengalir ke bawah sini. Lalu akan muncul output currently ongoing quest. Setelah itu akan ada proses looping dan setelah itu akan muncul output quest type pending. Lalu kembali ada lagi yang namanya decision, ditanya apakah true. Jika i masih ada, kalau i-nya masih ada, maka dia akan true, kembali ke proses looping. Jika tidak, i-nya sudah tidak habis, maka dia akan false, maka menuju akhir dari program ini dan artinya itu akan stop. Nah, sebelumnya tadi pada bagian ini saya sudah menjelaskan bagian yang true. Nah, apabila pada bagian decision ini clear input no atau false, maka dia akan mengeluarkan output program ini karena dari ongoing quest-nya adalah tidak ada atau no quest akan dinaikkan. Setelah itu program akan stop atau berhenti. Oke, selanjutnya saya Muhammad Hakim Rizal akan menjelaskan tentang simulasi source code yang telah dibuat. Oke, pertama, kode quest system ini akan menggunakan beberapa variabel. Level, RNG number adalah tipe data integer. Pending quest index, dan quest type adalah tipe data array. Stats adalah tipe matrix, dan choice adalah tipe data string. Pertama, algoritma akan menginisialisasi array dan matrix. Pending quest index, dan quest type ketiganya adalah array. Pending quest digunakan untuk menentukan quest untuk menyimpan quest yang sedang berjalan. Pending quest index akan menyimpan angka-angka yang akan menjadi indeks yang dimasukkan ke dalam quest type untuk menentukan jenis quest yang sedang berjalan. Kemudian, array quest type digunakan untuk menyimpan variasi jenis quest yang dapat diberikan kepada player. Matrix stats digunakan untuk menyimpan statistik atribut karakter yang dimiliki oleh player. Sesuai line 18-21, input player stats for every level get one stat point. Jadi, ketika kita menginput level, kita akan mendapatkan poin sesuai dengan jumlah level yang kita masukkan. Misalnya, kita masukkan level 20. Nah, kemudian dari line 23-37, sistem akan meminta input kembali tentang stats yang akan dimasukkan. Pada line 23, stats index 0, berarti di baris 1 dan kolom 1 matrix, akan menyimpan atribut strength. Kemudian, setelah itu, stats akan dicatat sebagai variable strength untuk memudahkan pemanggilan selanjutnya. Poin kemudian akan dikurangi oleh stats. Dikurangi oleh jumlah atribut yang telah dimasukkan. Mekanisme ini akan berulang 4 kali untuk 4 jenis atribut yang berbeda. Strength, speed, vitality, dan intelligence. Kita coba masukkan. Nah, setelah menginput atribut stats yang dimiliki oleh player, sistem akan menampilkan kembali apa saja dan seberapa banyak poin yang telah dimasukkan ke setiap atribut. Nah, seperti yang tadi, current character stats, kita masukkan 10 poin ke dalam strength, 3 poin ke dalam speed, 4 poin ke dalam vitality, dan 3 poin kepada intelligence. Nah, kemudian sistem akan memberikan perintah tentang step selanjutnya yang harus dilakukan. Attention, your current level and number of points in each character stat will determine the variety of quests that you will receive. Jadi, untuk atribut tertentu, jika poin yang ada dalam atribut tersebut melebihi batas tertentu, maka player dapat mendapatkan jenis quest yang lebih banyak. Dalam kasus ini, ketika salah satu stats memiliki nilai sama dengan atau lebih dari 10, player bisa mendapatkan 3 jenis quest lebih banyak daripada normal. Untuk yang selanjutnya lanjut. Nah, setelah itu, kode akan mendefinisikan fungsi random number generator yang akan digunakan kelak. Def RNGX. Dalam fungsi RNG ini, player atau pengguna akan menginput angka sembarang yang kemudian akan dimodulo dengan 9 sehingga menghasilkan angka baru. Angka baru ini kemudian akan masuk ke dalam pending quest index, kemudian akan dimasukkan kembali menjadi indeks array lain. Nah, seperti yang dilihat di sini, take up today's daily quests, yes or no. Nah, ini adalah variable choice. Jadi, pengguna bisa memasukkan pilihan apakah ingin mengerjakan, apakah ingin mendapatkan quest, ya atau tidak, yes or no. Kita jawab yes. Nah, jika pilihannya yes, maka sistem akan menginisialisasi isi elemen dalam array quest type dari indeks 0 sampai 7. Seperti dilihat sini, dari line 60 sampai 67, ada 8 tipe quest yang bisa didapatkan. Namun, jika salah satu stat antara strength, speed, vitality, atau intelligence memiliki poin lebih dari 10, maka
sistem dapat memberikan variasi quest yang lebih banyak. Misalnya jika strength 10, kita bisa mendapatkan 3 quest lainnya. Jadi bisa mendapatkan variasi quest lebih banyak daripada jika tidak. Jika salah satu atribut tersebut memiliki poin di bawah 10. Nah, setelah menginisialisasi jenis quest yang dapat diterima oleh player, sistem akan memilih quest secara acak. Jadi sini dilakukan pengulangan dengan fungsi for untuk menentukan jenis quest yang didapatkan oleh player. RNG number adalah variabel integer yang akan dimasukkan di input oleh pengguna. Jadi ini adalah angka sembarang yang kelak akan dimasukkan ke dalam fungsi RNG. Kemudian RNG number. Nah, sesuai dengan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya, RNG number atau angka sembarang yang dimasukkan akan masuk ke dalam fungsi yang kemudian akan dimodulo 9 dan menghasilkan angka baru. Angka baru tersebut akan masuk ke dalam array pending quest index. Kita coba masukkan angka random. Nah, kemudian setelah pending quest index tercatat untuk 3 data, jadi karena pengulangan akan 3 kali, maka otomatis array pending quest index akan terisi 3 elemen. Kemudian setelah itu sistem akan nge-print atau menampilkan quest yang terpilih, currently ongoing quest. Seperti yang lihat di sini, sistem menampilkan 3 jenis quest yang berbeda: craft a high level item, kill 5 medium level enemies, dan explore a dungeon. Jadi dengan angka yang telah didapatkan dari RNG, angka tersebut akan masuk ke dalam pending quest index. Kemudian pending quest index ini akan menentukan indeks keberapa, quest type index keberapa yang akan ditampilkan, sehingga akan muncul kode seperti ini. Perkenalkan, nama saya Fri Kalbiru Pratama dengan NIM 160.23014. Jadi kesimpulannya, quest system berperan dalam memberi misi dan tugas untuk pemain. Dalam program Python sederhana ini, cara kerja questing system adalah dengan memberi input mengenai level dan statistik karakter berupa strength, speed, vitality, dan intelligence yang akan menentukan tipe dari daily quest dan reward yang akan didapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.